Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da isyami Ramadan wa idal adha ba'da yawmil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sayyida wa la bisa lah wa la ida lah wa la hada wa la jannata wa la awda'a ilahi alahul malikul adimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa hatimana wa qa'idana wa qurrata ayyunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa habibuhu. Allahumma sholli wa barik wa ala sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man awwala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, wa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Qailun fi muwafaqatin kitabi in rahmatun innallahi akbar innallaha 'alimun khabir. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari di mana kita nampak jelas sejarah daripada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada satu nabi dan rasul pun di muka bumi ini kecuali pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diuji secara fisik seperti Nabi Ayub alaihissalam maupun ujian berat yang datang dari umatnya yang durhaka seperti para nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yaitu diperintahkannya untuk menjadi putranya Ismail alaihissalam. Kisah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'in qala yubayyin inni 'ali fil manami anni abduka fa'anzur madza tara. Qala ya bati qali ma tu amur satajibuduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika ini anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Dalam kisah tersebut ada 3 hal yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama adalah nilai perjuangan, yang kedua adalah nilai pengorbanan, yang ketiga adalah nilai ketaatan. Yang pertama nilai perjuangan, bagaimana sosok Nabi Ibrahim dengan perjuangannya yang sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih putra yang dicintainya, yaitu Ismail. Dengan melawan iblis yang berusaha menggagalkan pelaksanaan penyembelihan tersebut, dan pada akhirnya dilawan oleh Nabi Ibrahim dengan melempar batu 3 kali, yang akhirnya menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Yang kedua nilai pengorbanan, di mana sosok seorang nabi yang diberi julukan Khalilullah diuji dari sisi cintanya, apakah lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada putranya. Dan karena Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itulah, maka Allah ganti Ismail dengan seekor domba besar yang pernah untuk korban putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang bernama Habil, dengan korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, beliau korbankan ego kecintaan kepada putranya untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai Tuhannya, Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada hambanya pasti ada tujuan dan hikmah. Maka beliau sangat layak masuk dalam kategori Nabi dan Rasul ulul azmi. Yang ketiga, ketaatan di mana dalam kisah ini adalah contoh ketaatan antara seorang anak dengan ayahnya, yaitu dengan menjawab if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah engkau akan dapatkan termasuk orang-orang yang sabar. As-Sobat 102. Inilah sebuah contoh seorang anak yang tidak hanya pintar saja, tapi juga soleh, yang punya keyakinan tidak mungkin seorang ayah menterjerumuskan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan kisah inilah yang latar belakangi diperintahkannya penyembelihan korban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang memang seluruhnya kita mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 173. Humma auhayna ilaika anta attabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang artinya kemudian kami wajibkan kepada Muhammad, ikutlah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, ibadah korban mempunyai beberapa keutamaan. Yang pertama adalah ibadah korban akhirnya adalah menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Barangkali ada sifat-sifat dan perbuatan yang tidak pantas kita lakukan selama ini. Dengan menyembelih hewan kurban, kita tafakul mengambil kebaikan untuk menghilangkan yang perbuatan tidak baik tersebut pada masa-masa yang akan datang. Kedua, ibadah korban adalah ibadah sosial, tentunya akan bermanfaat baginya untuk para fuqara wal masakin dan orang-orang lemah di sekitar kita. Yang ketiga, ibadah korban adalah ibadah yang menjadikan seseorang berlatih untuk sadar diri bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain. Wagi awwalihim aqal lisail wal maqram, yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran surat Al-Jariyat ayat 19. Sedangkan ancaman untuk kita yang mampu namun tidak mau berkorban juga ada pada hadis Nabi yang berbunyi, man kallahu sanatan walam yudha fala yaqrabu bana musqala, yang artinya barang siapa mempunyai kelapan rezeki harta tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Akhir Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keleluasaan rezeki kepada kita semua sehingga kita bisa selalu berkorban dengan setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafsi wa iyyakum bi afihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibad wa asrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه النبي والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهاجرين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا هدايا مهتدين برضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وقنا وامنا وقنا شر ما تقول ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمته يزدكم وسألوه من فضله يزدكم وذكروا يسألكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.